Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu saya mengambil tema hijrah itu butuh proses dan perjuangan. Nah sahabat hijrah, insya Allah beberapa menit ke depan saya akan menemani seputar tentang hijrah, mana hijrah, kemudian apa sih yang dibutuhkan untuk hijrah, sehingga apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah dalam hijrah. Simak terus penjelasannya, semoga bermanfaat. Iya, sahabat hijrah, di sini saya mengambil Az-Zariyat 50 ya, yang artinya maka berlarilah kalian menuju Allah. Al-firor ila Allah, berlari menuju Allah. Maksudnya apa? Meninggalkan apa-apa yang dibenci Allah kepada apa-apa yang dicintainya. Nah, orang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah SWT, seperti dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, seorang muhajir atau orang yang berhijrah ya, adalah siapa saja yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Hadis At-Tabrani, orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan segala keburukan. Nah, adapun esensi yang butuh kita pelajari ya dari hijrahnya Rasulullah. Yang pertama adalah perubahan ya dari masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang Islam gitu ya. Jadi berubah dari kegelapan menuju yang terang. Nah, terus kemudian fastabiqul khairat, berubah berlomba-lomba menuju kebaikan gitu ya. Ini yang perlu kita tangkap. Nah, terus kemudian di sini juga barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Ini adalah sebuah hadis Rasulullah ya, yang memang menggambarkan bahwasanya kita memang harus ada perubahan gitu ya, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai kita itu lebih buruk ataukah sama dengan hari-hari sebelumnya. Kan ya, sebenarnya berubah itu adalah sunatullah. Maksudnya itu digambarkan bahwasanya ya memang itu adalah sebuah fitrah, gitu, adalah adanya sebuah perubahan. Adanya sebuah perubahan. Nah, kita coba lihat, kita amati gitu ya, kita amati seperti metamorfosis hewan gitu ya, misalnya kupu-kupu. Ternyata di situ kan kupu-kupu itu dari telur, kemudian itu dari larva, kemudian dari pupa, kemudian itu jadi kupu-kupu gitu ya. Jadi ada perubahan dari telur terus jadi yang kecil-kecil, terus kemudian jadi kepompong gitu ya, atau pupa ya, terus kemudian jadi kupu-kupu. Nah itu kan dari telur ke ulat ke kepompong ke kupu-kupu. Nah itu berarti adalah sebuah perubahan. Nah, berarti berubah itu sebenarnya adalah fitrahnya kita gitu ya, berubah. Nah, seperti juga ini gambarkan misalnya berudu ya. Telur apa kata ya? Kata itu kan dari telur jadi kecebong, terus kata muda baru kata dewasa. Begitu pula dengan ayam, telur, ayam kecil terus menjadi ayam besar. Kemudian juga di sini misalnya ada capung gitu ya, dari telur, kemudian larva, kemudian dari apa yang lebih besar sedikit, baru ada sayapnya, barulah jadi kecapung yang dewasa atau yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang berubah itu sebenarnya adalah sunatullah fitrah. Jadi manusia pun gitu ya mengalami perubahan itu juga sunatullah gitu ya. Tidak hanya manusia, misalnya contohnya adalah tumbuhan. Tadi kan hewan ya. Tumbuhan pun juga. Misalnya kita lihat kecambah. Kecambah misalnya dari kacang hijau ya, kacang hijau itu terus ada akarnya, terus dia jadi kecambah kan gitu ya, terus jadilah tanaman kacang hijau, terus kemudian kita bisa ngambil kacang hijaunya kita tanam lagi. Nah itu sama, itu adalah sebuah perubahan. Begitu pula dengan manusia. Nah manusia dari lahir jadi bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian jadi bayi yang bisa ngerangkak, kemudian bisa berjalan, kemudian jadi anak-anak, setelah itu jadi remaja, dewasa, barulah tua renta. Nah ini ya, jadi memang apa namanya berubah itu adalah sebuah sunatullah. Begitu pula dengan berpindah, ternyata berpindah juga sunatullah, gitu lah, seperti burung. Nah mereka itu melakukan migrasi perpindahan
Terus kemudian ikan juga pernah melakukan migrasi perpindahan yang mencari kehidupan yang lebih baik gitu loh, mereka mencari penghidupan yang lebih baik kayak gitu. Begitu pula dengan kupu-kupu, uh, ini ya, semuanya itu berpindah. Bahkan hijrahnya Rasulullah juga ini berpindah dalam rangka mencari sebuah kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah ini ya, jadi saya mengutip hadis qudsi ya, di mana ketika kita ada sebuah perubahan, ketika kita itu berjalan menuju Allah, maka Allah akan mendekat kita dengan berlari gitu ya. Bahkan kalau kita merangkak itu, Allah itu dengan berjalan mendekati kita, maka bagaimana agar kita itu benar-benar bisa semakin dekat dengan Allah, maka kita itu tidak hanya berlari, tapi kita bisa jadi harus menggunakan cara yang tercepat gitu ya, yang tercepat, agar kita benar-benar bisa semakin dekat dengan Allah gitu ya. Nah, akan tetapi di sini mungkin ada kendala ya, ketika kita ingin apa namanya, ingin berhijrah gitu ya. Kadang kendala kita secara pribadi ada rasa malas gitu ya. Rasa malas, kemudian ada rasa takut kadang, aduh itu apaan ya, ini kajian apa ya gitu ya. Akhirnya itu yang membuat kita itu takut untuk berhijrah, atau rasa minder, nggak pede ketika kita dikucilkan ya, kucilkan, aduh itu siapa sih, soalim dan lainnya, kita akhirnya minder gitu ya. Ataukah tidak bisa melakukan sesuatu, maksudnya itu kita merasa terbatas ketika kita itu berhijrah, bisa jadi nggak punya teman dan lainnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya itu membuat kita sedikit peran, akhirnya membuat kita itu pasif. Ataukah kita justru di zona yang nyaman, jadi kita sudah dengan kehidupan kita saat ini, kita merasa sudah sangat nyaman sehingga tidak perlu berhijrah. Nah, itu juga ternyata sebuah kendala gitu ya, agar kita bisa menuju lebih baik.